Hello everyone, my name is Bayu Putra Pratama and my student ID number 2341192. Today I will be presenting a topic titled Supply Chain and Demand in Digital Business. In this presentation, I will explain how digital transformation precepts modern supply chains, how real-time data influence customer demand, and why business must adapt to remain competitive in the digital era. I hope this session helps us better understand the importance of digital integration on today's business environmental. Oke guys, yang pertama ini kita akan melihat bahwasannya dunia bisnis itu saat ini bergeraknya sangat cepat. Nah, ini ada perubahannya terjadi dari hari sampai ke hari. Dan pastinya perusahaan itu ingin tetap relevan. Jadi harus memiliki nih yang namanya supply chains yang lincah dan juga pastinya responsif. Nah, dari digital business landscape ditandai dengan ada 4 elemen nih. Yang pertama ada e-commerce platform, kemudian ada cloud instructor, kemudian ada data analyze, dan juga ada mobile integration. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu nih ya teman-teman, ada e-commerce platform. Nah, kalau e-commerce platform itu sekarang itu pelanggan itu hanya mengharapkan nih, ada pelanggan itu bisa pengalaman belanja online yang cepat, kemudian mudah dan juga seamless gitu. Kemudian yang kedua ada cloud infrastructure. Nah, cloud infrastructure sendiri adalah perusahaan itu tidak lagi nih untuk bergabung pada server fisik nih. Misalnya kayak cloud itu membuat operasi lebih jadi fleksibel ataupun mudah nih untuk dikembangkan gitu. Kemudian yang ketiga ada data analysis. Nah, ini adalah bagaimana sih bisa mendapatkan data untuk menjadi bahan bakar utama. Nah, kenapa bahan bakar utama? Karena namanya data, yaitu data itu adalah bagaimana merujuk pada pemilikan kita terhadap sesuatu informasi-informasi dalam untuk mengetahui customer itu merupakan salah satu data. Nah, dengan data ini pastinya perusahaan ini dapat nih memprediksi nih adanya tren ataupun dapat memahami dari pola si permintaan si customer. Kemudian yang keempat itu ada mobile integration. Nah, ini adalah seluruh aktivitas ya, seluruh aktivitas konsumen berpindah ke mobile. Nah, ataupun yang kita sebut sekarang adalah digital gitu ya, teman-teman. Sehingga bisnis itu harus selalu accessible kapan saja dan bisa di mana saja ya. Pastinya kalau kita menggunakan handphone kita bisa lebih dipermudah dengan ya sudah karena sudah ada handphone kita bisa mengakses di mana saja kapan saja seperti kalau kita mau belanja di Shopee gitu ya teman-teman. Nah, pastinya keempat elemen ini mampu nih untuk menciptakan lingkungan digital yang menuntut supply chains. Nah, ini lebih cepat dan juga bisa real time dan juga pastinya lebih efisien. Next. Nah, yang kedua ini ada traditional versus digital supply chains. Atau ini tuh kayak perbandingan atau gitu ya teman-teman. Istilahnya bagaimana sih cara kita bisa memahami mengapa digital supply chains itu begitu penting teman-teman. Kita harus melihat dulu nih dari perbedaannya gitu dengan supply chain tradisional. Kalau di tradisional nih ya teman-teman pasti bisa melihat ya dia tuh sifatnya linear dan sequential. Sequential tuh maksudnya apa? Artinya gini teman-teman. Barang bergerak dalam satu arah dari supplier ke produsen, lalu ke pelanggan. Nah, ini data terfragmentasinya atau visibilitasnya sangat terbatas teman-teman dan juga respon terhadap gangguannya itu cenderung lambat. Nah, rantai pasoknya seperti ini tuh bisa mudah terkena adanya keterlambatan dan juga berbagai ketidakefisienan. Nah, sebaliknya, kalau misalnya dia digital supply chains bersifat connected and responsive ya, namanya juga responsif ya teman-teman. Semua pihak itu bisa saling terintegrasi. Kemudian berbagai data itu secara real time-nya, itu informasinya bisa bergerak secara cepat pastinya. Kita bisa mudah, perusahaan bisa mudah beradaptasi saat terjadi perubahan yang mendadak gitu tiba-tiba. Kemudian ada lonjakan permintaan atau masalah logistik, itu sistem bisa jauh lebih cepat nangkapnya atau lebih fleksibel gitu dalam
menyampaikan informasinya gitu. Nah, inilah kenapa ya alasannya kita itu harus bisa untuk menggunakan atau banyak banget nih ya bisnis modern itu mulai meninggalkan ya. Kita harus bisa meninggalkan sistem-sistem tradisional ya. Karena apa tadi? Karena kita mau mencari yang lebih mudah, mencari yang lebih efisien, dan juga mencari yang mengerti adanya tren, mengerti adanya informasi-informasi yang lebih cepat karena adanya terintegrasi secara digital tersebut. Oke, teman-teman, selanjutnya kita ada 5 ya ini, 5 CS of Digital Supply Chain sukses. Nah, ngomongin sukses itu terdapat 5 elemen utama nih atau 5 CS yang menentukan keberhasilan digital supply chains. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, semuanya C. Ya, jadi yang pertama ada cost, capacity, ada connectivity, ada compliance, dan juga konsistensi. Nah, di sini yang pertama kita bahas dulu ya, ada cost ya teman-teman. Cost pastinya perusahaan itu harus mampu nih menekan biaya operasional tanpa menurunkan kualitas produknya. Nah, digitalisasi ini membantu nih untuk mengurangi inventory, transportasi, dan juga manajemen data. Ya, pastinya akan bisa memperendahkan ya. Jadi, kalau kita membahas pastinya di dalam suatu perusahaan itu ada distributor, ada juga produksi ataupun ada distribusi gitu. Nah, itu akan mempermudah atau memperminim nih biaya atau cost dari perusahaan tersebut. Kemudian ada capacity atau kapasitas. Perusahaan itu harus bisa nih mampu menyelesaikan kapasitas, menyesuaikan kapasitasnya itu dengan cepat sesuai fluktuasi permintaannya. Kemudian teknologi yang digunakan itu harus mempermudah nih scaling up atau scaling down-nya gitu teman-teman. Kemudian next kita akan bahas juga connectivity. Itu ada facilitated real-time data exchange among all partner. Itu adalah semua mitra supply chains itu harus terhubung melalui data sehingga keputusan itu bisa dibuat lebih cepat dan juga tepat pastinya. Kemudian next kita akan bahas tentang compliance. Compliance itu adalah salah satu merupakan perusahaan itu harus mengikuti peraturan, adanya standar keamanan, kemudian ada serta praktik keberlanjutan dari sistem digital yang membantu memastikan kepatuhan. Kemudian yang kelima ada konsistensi atau konsisten. Ya, pada akhirnya pelanggan itu menginginkan produk yang konsisten kualitasnya dan tetap tepat waktu gitu. Digital supply chains ini mampu untuk memastikan nih proses berjalannya itu secara stabil. Nah, dari lima aspek ini adalah fondasi untuk membantu supply chains itu untuk tetap menjadi yang tangguh gitu, teman-teman. Next, nah kita akan membahas tentang demand driven supply chains dynamic. Nah, di sini kita bisa melihat ya grafiknya bagaimana data permintaan itu digunakan untuk menggerakkan supply chains. Nah, di era digital data permintaan itu bisa diperoleh secara real time, teman-teman. Baik dari transaksi, pelanggan, tren pencarian hingga pola pembelian. Dengan real time data ini perusahaan bisa nih melakukan penyesuaian inventory dan juga produksi secara langsung. Hasilnya itu pemborosan dan juga bisa dikurangi nih dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Selain itu perusahaan ini bisa menggunakan namanya predictive analysis. Nah, ini untuk memprediksi nih permintaan di masa depan. Dengan analisis ini perusahaan itu mampu untuk menghindari dua masalah klasik nih teman-teman. Apa sih permasalahan yang biasa terjadi di dalam perusahaan itu adalah contohnya ada stock out ataupun ada overstock gitu ya. Kalau stock out itu stoknya mungkin kurang, kalau overstock itu stoknya terlalu berlebih di dalam gudang di perusahaan tersebut. Nah, dari grafik kita lihat ini, itu bisa menunjukkan nih bagaimana demand forecast itu dibandingkan dengan actual sales itu dalam beberapa bulan. Nah, ini pada dasarnya semakin baik kualitas datanya, semakin efisien supply chains yang dapat dibangun juga. Nah, next nih kita teman-teman, kita akan bahas ke kunci atau key teknologi powering digital supply chains. Nah, kalau di sini ada 4 ya pembahasan dari key-nya atau kuncinya itu ada 4 teknologi utama. Yang pertama ada IoT sensor, ada cloud platform, ada artificial intelligence and machine learning, dan juga ada blockchain. Nah, kalau kita bahas IoT ya, pastinya kita IoT sensor ini untuk apa? Untuk melacak barang, untuk memonitor suhu atau lokasi dan juga kondisi dari lingkungan. Ini sangat penting banget nih terutama untuk
produk-produk yang sensitif seperti makanan atau obat-obatan. Kayak misalnya kalau di makanan itu ada beberapa makanan yang tidak bisa tahan cuaca yang dingin ataupun makanan yang terlalu panas gitu. Jadi kita bisa harus menyesuaikan dengan adanya IoT sensor ini akan mempermudah gitu pastinya. Kemudian next ada cloud platform itu dengan cloud ya. Semua data dari berbagai titik supply chains itu dapat disatukan nih. Semua pihak dapat mengakses informasi yang sama sehingga koordinasinya menjadi lebih efisien. Kemudian yang ketiga ya kita tahu sendiri pasti AI sekarang ini udah banyak banget dan juga makanya kita membahas artificial intelligence dan juga machine learning. AI ini apa sih? Untuk membantu apa? Untuk meningkatkan akurasi forecasting dan juga mengoptimalkan rute pengiriman dan juga penyediaan rekomendasi keputusan yang berbasis data. Next kita ada bahas juga blockchain. Nah ini adalah menciptakan bagaimana transparansi dan juga keamanan data. Semua transaksi itu dicatat nih sehingga risiko memanipulasi dan juga penipuan itu dapat diminimalisir. Dengan teknologi ini supply chain itu tidak hanya lebih efisien tetapi juga lebih aman dan juga reliable. Next, kita akan membahas tentang benefit of digital supply chain integration. Nah, ini merupakan bagaimana sih caranya mengintegrasikan teknologi digital, itu perusahaan bisa memperoleh nih berbagai manfaat yang secara signifikan. Nah, pertama, teman-teman bisa melihat di sini ada grafik lagi, grafik adanya respon time, kemudian ada customer certification, ada cost saving, dan ini kita bisa bedah satu-satu ya teman-teman. Pertama ada respon time, itu adalah menjadi jauh lebih cepat. Perusahaan itu bisa segera merespon nih untuk perubahan permintaan atau gangguan. Kemudian yang kedua ada customer certification, itu mampu meningkatkan karena pelanggan itu menerima barang tepat waktu dan sesuai harapan. Dan ketiga ada cost saving, itu adalah penghematan biaya dan juga optimasi logistik dan manajemen inventory. Terakhir ada perusahaan itu memiliki kemampuan lebih baik dalam risk management atau manajemen resikonya sehingga mampu nih untuk bertahan dari gangguan seperti keterlambatan, pengiriman atau masalah produksi lainnya. Dan pastinya keempat manfaat ini menjadi faktor pendorong utama dalam transformasi digital supply chain. Next ada case study atau studi kasus dari Amazon yang mungkin teman-teman tahu semua Amazon itu adalah contoh yang paling nyata tentang keberhasilan digital change mereka. Perusahaan ini mampu nih untuk menggunakan robot yang canggih, AI untuk memprediksi permintaan serta sistem pelacakan real time yang sangat detail gitu. Hasilnya sangat signifikan teman-teman bisa lihat dari persenan ini ada 50%. Pengurangan waktu pengiriman itu adalah berkat rute pengiriman yang dioptimalkan dan juga otomatisasi gudang. 30% penghematan biaya inventory itu karena forecasting yang sangat akurat membuat stok tidak menumpuk dan juga tidak terkurang. Nah, dari model Amazon ini menunjukkan nih bagaimana digital supply chain itu dapat memberikan keunggulan kompetitif yang luar biasa. Next kita akan bahas ke challenge dan juga risiko atau challenge and risks-nya. Itu ada yang pertama adalah kembali lagi ke data security atau ancaman cyber ya. Itu bisa mengganggu operasi dan juga mengakibatkan kebocoran data. Keamanan harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan digitalisasi. Pasti kita juga mengalami mungkin ya adanya chat-chat yang mungkin bisa merusak dari perusahaan tersebut gitu. Dengan adanya mengatasnamakan perusahaan itu adalah salah satu dari ancaman. Dan namun di saat adanya penerobosan masuk ke dalam data, kemudian menghack data itu udah masuk ke data security. Kemudian ada integration complexity, itu adalah bagaimana sih menggabungkan bagian sistem dan teknologi bukan hal yang mudah karena ya, apalagi jika melibatkan banyak mitra gitu. Dan juga ada data quality, keputusan yang baik hanya bisa dicapai nih dengan data yang akurat dan juga bersih. Dan terakhir ada talent gap, adalah masih banyak nih perusahaan kekurangan tenaga ahli yang menguasai digital supply chain management. Nah, maka itu talent gap ini bisa kita atasi dengan adanya pelatihan, tapi pelatihan penggunaan digitalisasi itu nggak murah ya teman-teman. Jadi kembali lagi adalah perusahaan harus bisa menyiapkan cost atau biaya yang lebih untuk bisa mengintegrasikan dari adanya talent gap ini dalam
pembuatan pelatihan terlebih dahulu. Oke, next kita akan membahas tentang the future atau smart and autonomous supply chains. Nah, terakhir nih, kita bisa melihat masa depan dari supply chains yang semakin mengarah pada sistem yang smart dan juga autonomous. Pertama ada AI driven decision making atau membuat banyak keputusan operasional bisa sepenuhnya dikerjakan oleh mesin. Kemudian ada autonomous delivery seperti drone, kendaraan tanpa sopir, atau mempercepat proses pengiriman. Itu bisa sangat mempermudah pastinya dalam perusahaan itu menjalankan bisnisnya. Dan juga ada digital twins, yaitu model digital dari proses fisik. Kemungkinannya perusahaan itu memanipulasi berbagai skenario sebelum mengambil keputusan. Nah, masa depan dari supply chain ini adalah masa depan yang serba otomatis, cepat, pastinya cerdas, dan juga terintegrasi. Perusahaan itu bisa mampu nih untuk beradaptasi akan menjadi pemimpin di industri digital. Okay, guys, thank you very much for your attention. To conclude, digital supply chains and demand-driven strategies are essential for business that want to be agile, efficiently, and responsible in rapidly changing digital landscape. By leveraging technology, real-time data, and automation, company can improve performance and deliver greater value to customer. Okay, once again, I'm Bayu Putra Pratama, NPM 2341192. Thank you, and I hope this presentation has been insightful. Thank you very much. See